Jiwa. Yo 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 Sobat Skons dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Pastinya baik dong ya kan? Kembali lagi dengan saya Koko alias Robert, yang hobinya Koko Robert juru palangkakan. Kali ini Koko akan membahas sebuah film yang berjudul XO Vengeance. Film ini dirilis pada tahun 2017. Tanpa banyak bacot kayak bekicot, kunci pintu, matikan lampu, dan sikat mang. Di awal film memperlihatkan seorang pria dengan kacamata hitam memasuki sebuah restoran. Pria itu terlihat sangat dingin tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan ketika wanita pelayan itu menawarkan menu, tak lama ia seperti bisa mendengar suara orang-orang di sekitarnya, bahkan suara yang berbisik sekalipun. Kemudian ia mengikuti arah suara yang ada di dapur restoran itu dan mengunci pintunya. Ia pun memukuli pria yang ada di dalam dapur tersebut. Pertanyaannya, siapakah pria ini? Apakah dia orang gila? Kenapa dia menghajar orang yang bahkan tidak dia kenal? Semua itu akan terjawab nanti. Oke, lanjut. Setelah kejadian pemukulan tadi, scene film kemudian mundur ke belakang. Pria tadi bernama Frank. Dia seorang pengacara sukses yang ambisius. Di dalam pekerjaannya, kata yang paling penting baginya ada dua, yaitu tidak bersalah. Sementara di dalam kehidupan pribadinya, Frank hanya memantingkan tiga kata, yaitu aku cinta kau. Kata yang selalu diucapkan kepada anaknya Olivia dan juga Sue, istrinya. Suatu malam Olivia sedang melakukan pertunjukan. Frank sudah berjanji kepada anaknya untuk datang dan menyaksikan pertunjukan tersebut. Namun Olivia terlihat kecewa karena ayahnya tak kunjung datang. Frank sudah berusaha untuk datang tepat waktu, namun ia terjebak dalam kesibukan bekerjanya. Frank akhirnya tiba, namun pertunjukannya sudah berakhir. Kemudian ia pulang ke rumah, namun istri dan anaknya tidak ada di rumah. Frank mulai khawatir karena malam sudah larut, tapi istri dan anaknya belum juga pulang. Kekhawatirannya semakin tak karuan ketika melihat polisi datang ke rumahnya. Kemudian scene berpindah di mana istri dan anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa. Frank yang tidak percaya dengan apa yang terjadi mencoba mendekati mayat itu, tapi polisi menahannya. Scene berpindah di tempat pemakaman istri dan anaknya. Pria ini ia bernama Chuck. Dia adalah mertua Frank. Diketahui Chuck dari awal memang tidak suka dengan Frank. Chuck menganggap kalau apa yang terjadi adalah sebuah karma. Sebagai seorang pengacara, Frank hanya mampu membela orang-orang penting dan orang-orang kaya saja, tanpa memperdulikan orang-orang yang dia bela bersalah atau tidak. Chuck juga mengatakan kalau dia tidak ingin mendengar Frank mengucapkan sepatah kata pun. Sementara itu, Frank masih belum bisa menyembunyikan kesedihannya. Setiap hari dia diselimuti oleh rasa bersalah atas kehilangan istri dan anaknya yang sangat ia cintai. Di kantor polisi, Frank menanyakan tentang kelanjutan kasus kematian istri dan anaknya. Detektif Lastiger yang menangani kasus tersebut mengatakan bahwa timnya menemukan serat benang keemasan di TKP. Namun temuan itu belum cukup dijadikan barang bukti yang akurat. Frank pun marah melihat kinerja polisi yang lelet dalam menangani kasusnya. Setiap hari Frank melampiaskan kesedihannya dengan mabuk-mabukan. Frank kemudian menuju ke belakang bar. Secara tidak sengaja ia menemukan tempat pertarungan liar di ruang bawah tanah. Frank yang dalam keadaan mabuk sengaja mencari masalah yang mengakibatkan dirinya harus bonyok. Pada hari berikutnya dia justru malah ambil bagian di pertarungan tersebut dan selalu mendapatkan kekalahan dan pulang dengan muka yang bonyok. Hal serupa terjadi hampir setiap harinya. Terakhir dia dihajar habis-habisan oleh lawannya. Beruntung dia diselamatkan oleh seorang pria.
salah satu anggota polisi yang menangani kasus kematian istrinya. Polisi itu bernama Tenyom. Kemudian mereka berdua berbincang tentang kasus yang menimpa istri dan anaknya Prank. Tenyom mengatakan bahwa kasus istri dan anak Prank ditunda. Tidak terima dengan hal itu, Prank marah besar kepada Tenyom dan pergi meninggalkannya. Saat dalam perjalanan pulang, seorang gadis memanggil Prank. Gadis itu menawarkan jasa pengebredan kepada Prank. Prank merasa hal itu sangatlah tidak pantas karena gadis itu masih di bawah umur. Secara bersamaan, seorang pria datang menjemput gadis itu. Melihat itu, Prank kemudian menegur pria tersebut untuk tidak merusak masa depan gadis tersebut. Tidak terima ditegur, akhirnya pria tersebut menghajar Prank. Perkelahian pun tak terhindarkan. Tiba-tiba gadis itu menusuk tepat di paha kiri Prank yang membuatnya terpental jatuh ke dalam toko buku di belakangnya. Melihat darah mengalir deras dari lukanya, Prank menutupinya dengan sebuah buku. Kemudian dia pergi dari tempat tersebut untuk bersembunyi demi menghindari polisi. Saat bersembunyi, Prank tidak sengaja membuka buku itu. Buku yang berjudul Meditasi. Di dalam buku itu, Prank menemukan tulisan yang berbunyi, "Hukuman hanya bagi orang yang mengakui kejahatannya." Hari demi hari, Prank membaca buku tersebut. Buku yang secara tidak sengaja memotivasinya untuk mendalami ilmu bela diri, mulai dari karate hingga tinju. Dan sejak saat itu, Prank bersumpah untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum dapat membalaskan dendamnya kepada pembunuh istri dan anaknya. Keesokan harinya, Prank mengunjungi lokasi di mana jasad istri dan anaknya ditemukan. Anehnya, sejak memutuskan untuk tidak berbicara, indera pendengaran Prank menjadi lebih tajam dari biasanya. Bahkan dia mampu mendengar suara kecil sekalipun. Lalu Prank menuju ke suara yang terdengar dari sebuah kontainer tempat yang sepertinya berpenghuni. Di perjalanan menuju ke mobilnya, Prank melihat 4 orang pria berusaha untuk membobol mobilnya. Salah satu dari mereka memaksa Prank untuk menyerahkan mobilnya. Tentu saja Prank menolaknya dan malah diam saja. Kemudian pria itu menyuruh anjingnya untuk menyerang Prank. Namun anehnya, anjing tersebut malah diam saja dan terkesan sangat takut kepada Prank. Prank kemudian menghajar keempat pria tersebut dan mengalahkannya dengan sangat mudah. Namun salah satu pria tersebut berhasil menembak Prank dari arah belakang. Beruntung Prank mampu menyerang balik. Melihat Prank terluka akibat tembakan, anjing itu kembali dan mendekatinya. Dan Prank pun tidak sadarkan diri. Scene berpindah pada seorang suster bernama Alma. Alma menemukan dan menolong Prank saat tidak sadarkan diri. Saat Alma kembali ingin mengobati lukanya, Prank malah akan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Di luar rumah sudah ada anjing yang setia menunggunya. Entah kenapa anjing itu mengikuti kemanapun Prank pergi. Prank akhirnya memutuskan untuk membawa anjing tersebut ke rumahnya. Hari demi hari, Prank mengumpulkan bukti untuk mengungkap siapa pembunuh istri dan anaknya. Pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh polisi. Kemudian Alma datang untuk mengembalikan dompet Prank yang tertinggal. Selain itu, melalui bantuan Alma, Prank tahu siapa penghuni kontainer tersebut. Diketahui pria itu bekerja di sebuah restoran. Singkat cerita, Prank lalu menemui pria itu. Dan scene inilah yang ditampilkan di awal film tadi. Prank lalu menerobos dapur dan menghajar pria yang dimaksud Alma hingga babak belur. Dengan emosi, Prank memperlihatkan foto anak dan istrinya. Pria itu mengaku kalau dia sempat melihat kejadian saat pembunuhan itu terjadi, tapi dia tidak melihat jelas siapa pelakunya. Tapi yang pasti pelakunya memakai seragam polisi, sementara dia hanya mengambil uang yang ada di dompet istri Prank yang tertinggal di mobil dan membuang dompet itu. Setelah mendengar pengakuan itu, kemudian dia pergi untuk membuktikan kebenaran ucapan pria tadi. Prank kembali mengunjungi TKP dengan membawa sahabat barunya. Di sana dia menemukan bukti berupa dompet istrinya. Setelah itu, Prank pergi ke kantor polisi. Secara diam-diam dia berhasil masuk ke ruangan detektif Plastiger.
Tujuannya untuk mencari tahu siapa polisi yang bertugas di daerah itu pada malam kejadian. Frank sangat terkejut mendapati polisi itu adalah Tenyom. Frank berada pada posisi antara percaya dan tidak percaya. Apa benar Tenyom pelakunya? Dan kalau memang benar, lantas apa motifnya? Selama 7 hari 7 malam, Frank membuntuti kemanapun Tenyom pergi. Suatu hari saat Tenyom pergi meninggalkan rumahnya, Frank masuk secara diam-diam. Dia ingin mencari tahu terlebih dahulu apa motif Tenyom sampai dia tega membunuh istri dan anaknya. Setelah mencari-cari, Frank lalu memeriksa lemari pakaian milik Tenyom. Di dalamnya, Frank mendapati pada seragam milik Tenyom yang berlogo keemasan. Ada bagian benangnya yang terlepas. Frank ingat akan bukti benang keemasan yang ditemukan oleh detektif Lustiger di TKP. Frank mencari lagi bukti yang bisa menguatkan kecurigaannya. Di dalam lemari yang sama, Frank menemukan sebuah ransel. Frank sangat terkejut melihat isi dalam ransel itu. Terdapat berbagai koran, tabloid, hingga foto Frank saat di pemakaman istri dan anaknya. Dan yang paling mengejutkan adalah Frank juga menemukan jawaban. Alasan yang memicu Tenyom tega menghabisi istri dan anaknya tak lain adalah karena motif dendam. Disebabkan oleh sebuah kejadian memilukan di masa lalu, di mana Frank adalah pengacara yang membela dan membebaskan pelaku pembunuh anak Tenyom. Singkat cerita, sepulangnya Tenyom dari bekerja, dia menemukan selembar foto yang terletak di depan kaca mobilnya. Di balik foto itu, Frank menulis, "Aku memegang milikmu. Jika kau menginginkannya, temui aku di gudang kosong." Malam harinya, Tenyom menemui Frank. Dia datang dengan pistol di tangannya. Frank yang bersembunyi berhasil menangkapnya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Setelah cukup lama bertarung, Frank akhirnya berhasil memojokkan Tenyom. Frank membatalkan niatnya untuk membunuhnya. Frank juga berpikir membunuh Tenyom tidak akan membuatnya lebih baik dari dia. Balas dendam terbaik adalah tidak berubah menjadi musuhmu. Kemudian Frank menyerahkan Tenyom kepada pihak berwajib dengan membawa bukti lengkapnya. Di akhir film, Frank mengunjungi makam anak dan istrinya. Kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah "Aku cinta kau." 3 kata yang paling dia sukai. Dan film pun berakhir. Secara keseluruhan, film ini mengajarkan bahwa dari sebuah kehilangan membuat seseorang berangsur-angsur menjadi pribadi yang lebih baik. Bagi Sobat Skons yang ingin request film, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.